Gitu, digigit. Beneran digigit, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson Clash. Nah, ngomongin anak-anak lagi nih. Ya, kita ngomongin anak-anak lagi. Tapi kali ini saya mau bahas atau mau nyeritain Rex senior atau bapaknya Samson. Sebenarnya enggak banyak cerita sih ya tentang Rex, karena Rex itu ownernya atau pemiliknya itu kakak saya. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan di video ngomongin Genji, bahwa saya beli Rex dari kecil, terus dipelihara kakak saya, ya, dipelihara kakak saya dan di boost vitaminnya apa sehingga dia jadinya gede. Nah, bener sih, saya enggak punya banyak cerita tentang Rex. Yang penting teman-teman tahu aja bapaknya Samson itu yang ini gitu kan. Dan ya, saya berinteraksi dengan Rex pun kalau pas saya ke kakak saya. Second. Second. Good boy. Second. Good. Second. Good. Second. Good. Gitu ya. Terus waktu ngawinin Genji, dan kemudian berita duka waktu Rex mati diracun orang itu ya. Gitu. Jadi Rex mati muda, dan yang racun itu saya tahu orangnya, gitu loh. Ya, saya tahu orangnya karena awalnya itu Rex sempat menggigit, ya, karena kaget sempat menggigit tetangga kakak saya yang biasanya suka apa namanya, pegang-pegang Rex ketika pagi diajak jalan-jalan, terus dipegang itu kan. Tiba-tiba suatu hari itu waktu diajak jalan-jalan, di depan itu ada perkelahian antar anjing kampung itu loh. Nah, mungkin kan dia excited ya, masih excited, kemudian didekati atau dipegang secara tiba-tiba, dia merespon dengan satu snap. Nah, yang di snap itu paha bagian belakang. Tantenya sih nggak apa-apa, cuma laporan sama kakak saya, Bu, tadi anjingnya gigit saya. Terus kakak saya tanggung jawab kan, dikirim ke rumah sakit Sultan Agung waktu itu yang paling dekat. Terus kemudian diobati, enggak sampai dijahit juga, ya, cuma memar gitu. Nah, saudaranya ini yang enggak terima gitu. Nah, kenapa saya bisa tahu yang racun orang itu? Karena di CCTV itu kelihatan Rex mendatangi pagar dengan mengibaskan ekor, kemudian seperti diberi apa gitu kan. Dan bayangan orang itu tuh bodohnya, dia pakai sesuatu yang tiap hari dia pakai, walaupun bayangan saya tahu itu bayangan topi gitu loh ya. Ya, jadi ya sudahlah. Dia waktu itu di CCTV kelihatan Rex mendekati sambil mengibaskan ekor, diberi apa gitu. Kemudian dia masuk ke area di bawah CCTV sehingga nggak kelihatan sampai paginya ditemukan mati ya. Yang dipakai waktu itu dari ciri-cirinya, dari ciri-ciri mayatnya si Rex itu, saya menduga yang dipakai adalah racun babi hutan, racun celeng kalau orang Jawa bilang ya. Itu cukup keras. Ya, tapi walaupun saya tahu orangnya, saya tidak mau membalas. Tidak mau saya, karena bukankah pembalasan itu haknya Tuhan? Soalnya kalau Tuhan yang balas nanti lebih perih loh. Gitu. Kalau saya tidak salah ingat ya, kalau saya pernah sampaikan 1,5 tahun, kayaknya tidak mungkin deh. 2,5 tahun kayaknya, umur 2,5 tahun dia mati di racun. Dia mati di racun. Gitu. Ya wis. Gitu. Apalagi ya. Untuk dasar-dasarnya Rex dulu saya ajari sendiri, seperti shake hand, seperti sit, down, dan macam-macam gitu ya. Kemudian karena saya nggak punya waktu, sehingga Rex disekolahkan sama teman saya anggota AK9. Yaitu sampai akhirnya Rex mati gitu ya. Nah, nyambung lagi nih daripada dibikin beda video. Ada satu cerita susulan nih tentang Genji. Nah, kalau nggak ada cerita ini, Samson Clash nggak ada, teman-teman. Yaitu ketika Genji hilang. Lo pernah hilang, Mas? Pernah. Genji itu pernah hilang 2 minggu di Genuk Indah, di perumahan ini. Tapi waktu itu saya rumahnya masih di Meteseh, beda wilayah ya, cukup jauh. Ya, waktu itu saya
diminta kakak saya untuk sama-sama melayani di gereja ya. Kemudian karena pas libur ya saya bawa semua anak istri sama Genji sekalian waktu itu. Genji masih waktu itu Rex masih kecil ya, Rex masih kecil. Nah, lepasnya itu karena waktu saya tinggal pelayanan di gereja, pembantunya kakak saya itu lihat dia berontak, lepas dari mundur lepas dari listnya, kemudian ngejar kucing. Nah, karena Genji ini anjing betina, kemungkinan untuk kembali itu susah. Ya jangankan anjing betina, anjing jantan saja kalau dia dalam mode pengejaran tidak sempat ngicrit sana ngicrit sini sehingga bisa pulang lagi kan. Nah itu dia ngejar sesuatu jauh dan bukan wilayahnya, ya sudah akhirnya hilang. Nah yang cukup menarik adalah setelah saya seminggu pertama itu setiap malam cari Genji. Ya, jadi saya ke kakak saya pinjam motor terus muter-muter perumahan untuk cari Genji. Tidak pernah ketemu. Gitu sampai akhirnya saya bawa dalam doa. Beneran saya bawa dalam doa setelah lewat 2 minggu. Saya berdoanya gini, saya ajak anak istri saya berdoa bareng. Dan itu adalah pertama kalinya saya berdoa untuk hewan. Pertama kalinya. Ya, bener-bener berdoa buat hewan. Yang saya sampaikan ke Tuhan cuma begini. Tuhan, kalau memang Genji itu jodohnya bukan kami, ya izinkan Genji itu ketemu owner yang lebih sayang, jauh lebih baik daripada kami. Tapi kalau memang Genji itu ditakdirkan untuk hidup bersama kami, tolong kasih petunjuk ya Tuhan ya. Udah gitu aja. Dan setelah berdoa itu saya rasanya plong. Dan kemudian selang beberapa hari, singkat ceritanya, Genji ketemu. Dipelihara oleh seseorang di perumahan ini juga, yang kebetulan temennya kakak saya, piara pitbull juga. Jadi Genji dirawat lah. Ya sudah itu. Kalau nggak ketemu ya nggak ada Samson. Itu ya. Dan video ini juga sekalian menjawab pertanyaan siapa kemarin saya lupa. Yang bintil hitam di telinganya Genji itu apakah kutil? Iya betul kutil. Karena biasanya anjing-anjing yang sudah cukup umur ya biasanya keluar kutilnya. Gitu. Teman-teman pasti akan sering memperhatikan biasanya di siku itu sampai geblek-geblek. Ya, itu. Biasanya itu terus timbul kutil. Nah ini kutilnya Genji, kutil yang cukup super jadi gede. Sebenarnya bisa diambil tapi saya tidak tega karena kalau diambil kan pendarahan. Tidak apa-apa lah biar makin cantik. Wong Om Rano Karno aja ada kayak gitunya jadi makin manis. Lihat Genji, manis kan? Jadi gitu. Terus ada lagi yang bilang kegemukan. Nah sebenarnya kalau gemuk iya, anak-anak di Samson gemuk iya. Tapi kalau kegemukan enggak. Teman-teman mesti lihat. Terah pitbull memang bentuknya itu enggak gepeng tapi gilik. Yang kalau dia di depan gitu dia enggak gepeng tapi gilik. Gitu. Yang sering teman-teman lihat biasanya yang sudah diolahragakan sehingga ototnya keluar kan, otot keringnya itu kelihatan. Tapi kalau yang dibiarkan gedut ya akhirnya jadi membulat tapi bukan kegemukan karena saya tahu dan saya enggak bisa kasih contohnya karena fotonya hilang. Saya punya foto pitbullnya teman saya bener-bener overweight, kegemukan. Ya bentuknya tidak seperti ini. Nah Samson dulu pernah hampir kegemukan terus di diet gitu ya. Mungkin gitu dulu video tambahannya ya, sekalian menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya tentang Rex dan sedikit cerita tentang asal usul Samson Clan. Wait nanti dulu belum selesai belum selesai. Jadi ada satu lagi yang mau saya sampaikan ke teman-teman ya. Waktu di video pertama ngomongin Genji saya bilang kan waktu Genji saya bawa pulang kan saya seperti merasa Genji menyampaikan sesuatu kan. Nah ini jadi gini teman-teman, modal saya ngelatih anjing sebenarnya itu nggak muluk-muluk. Saya hanya sibuk mengajarkan sesuatu atau membagikan atau sharing sesuatu yang simpel sebenarnya, batasan. Nah batasan ini tidak saya dapat dari YouTube, saya tidak dapat dari siapapun gitu. Bahkan saya tahu ada kata-kata boundary limitation-nya Caesar Milan itu setelah saya lihat ada acara seperti itu di TV kabelnya kakak saya ya. Loh kok sama ya, berarti yang diajarkan Genji itu benar gitu. Diajarkan Genji, betul sekali. Diajarkan Genji ya. Jadi saya belajar waktu Genji itu melahirkan anak angkatan Samson. Tentang no atau tentang batasan iya dan tidak itu saya dapat dari Genji ya.
Waktu itu entah kenapa saya begitu memperhatikan Genji waktu anaknya mau menyusu. Anggap aja ini susunya ya. Di usia 2-3 bulan kan gigi jarum sudah mulai keluar. Tahu ya teman-teman ya, gigi papis itu loh yang kadang-kadang gigitin kita jadi sebel karena tidak nyaman, lama-lama sakit gitu loh. Ya. Papis yang sudah punya gigi itu kalau masih haus kan masih ngenyot puting maknya. Nah, kemudian jika bayangin aja deh, gigi gitu di tangan aja tidak enak apalagi di puting. Nah, ini saya mau sampaikan ke teman-teman bagaimana cara Genji atau anjing menyapeh anaknya. Menyapeh dalam arti membuat anaknya berhenti menyusu gitu loh, karena sudah gede. Kalau manusia gampang teman-teman, tinggal puting ibunya diolesi sesuatu yang pahit atau tidak enak gitu, biasanya anak terus kapok. Kalau orang Jawa biasanya gitu ya. Lah kalau anjing gimana? Lah ketika anaknya haus dia ngenyot nih, ngenyot. Waktu dulu nggak ada giginya nggak masalah, tapi ketika sudah keluar gigi dan induknya tidak nyaman, Genji akan menggeram gitu, beneran menggeram. Nah anaknya kan belum tahu apa-apa geraman itu apa ya. Ketika dia masih ngenyot, dia gerem kan, masih ngenyot. Biasanya setelah geraman dan dia masih nekat ngenyot, biasanya snapping, gitu, digigit. Beneran digigit teman-teman. Dan dulu ya yang sampai berdarah itu Kimi kayaknya Kimi, karena ada bekas di mukanya. Kimi apa Michi ya saya lupa. Jadi di snapping sampai berdarah. Nah biasanya ketika anak itu habis di snapping kan kahing-kahing tuh lari tuh. Genji langsung bangun, dikejar anaknya, bukan ditambahin lagi, tapi dijilatin, seperti dipuji. Nah di situ saya seperti menerima pesan. Caranya gini loh, ngajari anjing batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Karena di situ saya langsung menangkap bahwa no, jika no dilanggar akan ada konsekuensi fisik. Gitu. Setelah ada koreksi fisik, ada konsekuensinya kan dari pelanggaran itu. Nah, setelah dikoreksi secara fisik, dia paham, kemudian dipuji, good boy. Kenapa saya bisa memahami hal itu? Karena setelah itu, ketika si anak ini haus lagi, dia kan mau minum nih. Si Genji gereng. Hanya dengan geraman sekali saja ini anak sudah melepaskan putingnya. Artinya si papis ini paham bahwa konsekuensi dari melanggar no itu akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, detil itu ialah yang Genji sampaikan ke saya, sehingga itu jadi modal saya ngelatih Samson dan anak-anaknya. Gitu. Nah, itulah buat saya, mungkin buat teman-teman sepele ya, tapi buat saya itu seperti harta. Buat saya itu seperti hadiah, bonus. Sebuah janji yang ditepati Genji. Ketika saya bawa pulang Genji dan Genji bilang, "Bawa aku pulang. Nanti tak kasih rahasia deh." Gitu. Ya. Dan rahasianya apa? Yaitu batasan yes dan no, mana yang boleh, mana yang tidak, itu saya dapat dari Genji. Bukan dari YouTube, bukan dari Om Cesar. Karena saya lihat Om Cesar Milan itu justru menjadi penegas bahwa, "Wah, ternyata yang disampaikan Genji itu benar adanya." Keren ya Genji ya. Jadi gitu teman-teman. Ini penutup dari kisah Genji. Ya. Kemudian habis itu saya mau nyeritain yang lain. Oke? Jadi ini pamit beneran nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Samson Slan love you all. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.